bombastic side eye, criminal offensive side eye. Aku punya ide. Tugas akan lebih mudah jika apa? Tak dikerjakan. Tapi bohong. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sylvia Angelina Lenampun. Saya kelas 9B dan saya bersekolah di SMP swasta Barlen School. Kita hari ini akan membahas tentang demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Demokrasi yang berlangsung di Indonesia terbagi menjadi 4 elemen. Mari kita simak. Demokrasi parlementer pada tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi yang dilakukan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, Indonesia dengan keluarnya maklumat pemerintah, demokrasi ini berubah menjadi demokrasi parlementer yang diselenggarakan oleh Perdana Menteri dan Presiden sebagai lambangnya. Pada Undang-Undang tahun 1950, demokrasi ini masih dipertahankan. Namun, para jiwa bangsa tidak cocok dengan demokrasi ini karena partai-partai hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mementingkan kepentingan umum. Maka tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang isinya ialah pembubaran Badan Konstituante, memberlakukan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang 1950. Pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan serta yang terakhir pembentukan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung sementara. Pada demokrasi ini, presidennya ialah Insinyur Soekarno. Apa saja kabinet-kabinet yang ada pada dalam demokrasi ini? Kabinet yang ada ialah Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo, serta yang terakhir Kabinet Burhanuddin Harahap. Demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini disebut juga dengan Orde Lama. Pada demokrasi ini, Presiden sangat tidak bertanggung jawab kepada DPR dan DPR berada di bawah naungan MPR dan di tangan pimpinan besar revolusi. Dengan begitu, pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang menimbulkan penyimpangan. Beberapa penyimpangannya ialah: 1. Presiden mengangkat anggota MPRS. Kedua, presiden membubarkan DPR dan membentuk DPR 6R. Yang ketiga, presiden melakukan pengintegrasian kepada lembaga-lembaga negara. Yang keempat, pengangkatan presiden seumur hidup, serta yang kelima, penyimpanan politik luar negeri. Partai Sosialis tetap memberikan Partai Komunis yang bertentangan pada Pancasila untuk berkembang. Karakteristik demokrasi terpimpin ialah sistem kepartaian melemah, kewenangan daerah yang terbatas, kebebasan pers dibatasi, serta pemilu tidak diselenggara. Pada demokrasi ini, yang menjadi presidennya ialah Insinyur Soekarno dan Soeharto. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Periode ini biasa kita sebut dengan masa Orde Baru dan dilaksanakan oleh Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi ini berpangkal dari kekeluargaan dan juga gotong royong. Dalam demokrasi ini, keputusan yang dicapai oleh musyawarah dilakukan secara mufakat. Demokrasi ini memiliki banyak keunggulannya. Apa saja keunggulannya? Yang pertama, mengutamakan keputusan dengan musyawarah. Yang kedua, mengutamakan keselarasan antara hak dan kewajiban, serta kepentingan pribadi dengan kepentingan umum. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Dalam pelaksanaannya, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa-mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Karakteristik demokrasi Pancasila ialah: pertama, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah sangat tinggi. Yang kedua, tidak ada pergantian kekuasaan politik. Yang ketiga, pembatasan peran dan fungsi partai politik. Yang keempat, kebebasan pers sangat dibatasi. Yang kelima, dominannya peran ABRI, dan pada demokrasi ini, presidennya ialah Soeharto. Dan yang terakhir adalah demokrasi reformasi pada tahun 1988 sampai dengan kita sekarang. Reformasi ini berakar pada kekuatan multipartai yang sangat berusaha mengembalikan pertimpangan kekuatan antara lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, serta yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol sehingga menimbulkan iklim demokrasi yang memperoleh nafas baru. Bergulirnya reformasi menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi. Sukses atau gagalnya transisi bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama, komposisi elit politik. Yang kedua, desain institusi politik. Yang ketiga, kultur politik. Serta yang terakhir, peran civil society atau masyarakat madani. Karakteristik demokrasi reformasi ialah sistem multipartai, pemilu lebih demokratis, kebebasan pers lebih baik, dibentuknya komisi independen, dan dilaksanakan rotasi kekuasaan. Pada masa demokrasi ini, presidennya ialah B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Joko Widodo. Sekian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Dadah!